Ketegangan meledak di Yerusalem saat bentrokan pecah antara demonstran dan aparat Israel. Aksi protes besar menolak wajib militer bagi komunitas Haredi berubah ricuh, ketika polisi menurunkan water cannon dan mendorong massa yang memadati pusat kota. Suara nyanyian, teriakan, hingga aksi duduk di jalanan menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap mengancam tradisi lama mereka. Selama puluhan tahun, komunitas Haredi memang mendapat pengecualian dari wajib militer. Namun kini, tekanan politik untuk memasukkan mereka ke dalam Israel Defense Force semakin kuat, memicu konflik sosial yang kian dalam. Di tengah perdebatan soal keadilan dan identitas, satu pertanyaan besar muncul. Apakah kebijakan ini akan menyatukan Israel, atau justru memperlebar jurang perpecahan? Ketegangan di Timur Tengah juga menyebabkan terjadinya krisis obat-obatan di Iran, seperti obat-obat bagi pasien penyakit kronis atau langka. Serangan Amerika Serikat Israel yang bertubi-tubi hingga menghantam fasilitas kesehatan menuai kecaman dari para ahli medis seluruh Iran. Serangan terhadap gudang obat-obatan di Hamadan turut memperparah kondisi. Akibatnya, pasien kronis dengan kebutuhan medis khusus seperti talasemia, hemofilia mengalami kekurangan obat, khususnya di wilayah Madan dan Kermansyah. Tidak hanya itu, tekanan akibat konflik juga meningkatkan kebutuhan transfusi darah. مرکز انبار دارویی رو در همدان مورد اصابت داشتیم که داروهای بیماران MS و بیماران خاص اونجا در واقع مورد اصابت قرار گرفته بود. یک کمبودی رو در یک مقطع زمانی کوتاه داشتیم تو همدان و کرمانشاه و الحمدلله به موقع این با در واقع پیگیری که شد مرتفع شد و بقیه استان‌ها این مشکلات دست میداد. بچه‌های ما بیش از 60% بیماران تالاسمی در ایران به خاطر تزریق مکرر خون ناچار به تحال برداری شدند. Sejak 2018, Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap Iran yang menyasar sektor perbankan, pelayaran, dan program nuklir. Washington menyebut langkah ini untuk menekan Iran untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir. Sementara itu, Iran melaporkan 240 serangan terhadap fasilitas kesehatan selama konflik berlangsung, termasuk puluhan rumah sakit dan unit gawat darurat. Namun, Amerika Serikat dan Israel membantah menargetkan fasilitas sipil. Bisa warga Iran mulai bergeliat terlihat dari pasar-pasar tradisional setempat yang mulai ramai. Aktivitas warga sudah mulai terlihat normal seiring berlanjutnya gencatan senjata dengan AS Israel dengan Iran. Hari Minggu waktu setempat, pasar Tahris terpantau ramai dan orang-orang mulai beraktivitas seperti biasa. Warga menyatakan bahwa mereka mendukung pasukan Iran dan tetap berada di tengah kota sebagai rasa tanggung jawab sebagai warga negara normal. موندن ما تو تهران باعث شد که ما این رو ثابت کنیم که جون ما پیش جون رهبرمون هیچ ارزشی نداره و موندیم و دفاع کردیم از خاکمون، از شهر بزرگی که همه فکر می‌کردن باید ترکش کنن.
همین خیلی عادی داشتیم زندگی میکردیم. تازه خیلی به نظر من همه مبعوث شده بودن، همه مثل هم شده بودن، همه در کنار هم بودن. Masyarakat Iran tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa sambil mempersiapkan diri atas segala ancaman. Sebab rakyat Iran sudah tak lagi percaya akan berbagai perundingan. Kalau aktivitas masyarakat Iran hari-hari ini macam biasa, alhamdulillah tidak ada begitu perubahan. Karena masyarakat Iran itu mereka sudah siapkan diri mereka untuk memperpanjang perjuangan mereka. Dengan jujur saya harus bilang bahwa kalau masyarakat Iran itu dan warga Iran itu tidak begitu percaya atau harap dan juga bahkan tidak sepakat untuk dijalankan negosiasi atau macam perundingan. Sebelumnya pada tanggal 8 April, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan dengan Iran. Gencatan senjata ini diperuntukkan kemungkinan negosiasi yang bertujuan mencapai kesepakatan mengakhiri krisis. Pemirsa, Menlu Iran temui Presiden Rusia perkuat kerjasama kedua negara. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan akan mendukung Iran di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada hari Senin telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 1,5 jam diklaim Menlu Iran telah menghasilkan gagasan-gagasan yang baik antara kedua negara, yakni Iran dan Rusia. همه موضوعات هم در روابط دو جانبه هم در مسائل منطقه‌ای هم در بحث جنگ و تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی همه ابعاد به مورد بحث قرار گرفت و همینطور همکاری‌های بین دو کشور ایده‌های بسیار خوبی مطرح شد. زمینه‌های بسیار خوبی الان برای همکاری وجود داره. آقای پوتین هم فرمودن که نه فقط روسیه، همه دنیا الان داره تحسین میکنه مردم ایران رو به خاطر ایستادگیشون در مقابل آمریکا و به خاطر در اصل پیروزی در این جنگ نابرابر و ناعادلانه. Mengakhiri pidatonya, Menteri Luar Negeri Iran menekankan Iran akan melanjutkan kemitraan strategisnya dengan Rusia dalam situasi saat ini. Presiden Rusia juga memuji keberanian dan kepahlawanan rakyat Iran dalam mempertahankan kemerdekaan mereka dan berjanji akan mendukung Iran. Ya, sementara itu Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Iran Reza Talaynik di Bishkek, Kyrgyzstan pada Senin kemarin. Belousov mengatakan Rusia dan Iran akan terus saling mendukung sebagai teman sejati. Хочу выразить искреннее соболезнование дружественному иранскому народу. Мы выступаем за урегулирование конфликта исключительно дипломатическим путем. Поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Ирана. Желаю братскому иранскому народу, вооруженным силам Ирана стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации. Уверен, что Москва и Тегеран, как настоящие друзья, будут поддерживать друг друга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во имя Бога, милостивого и милосердного, мы очень счастливы снова с вами встретиться. Благодарю за то, что вы выделили время. Ya, sebelum ke Rusia, Menlu Iran Abbas Araghchi ini lakukan kunjungan diplomatik ke Oman dan Pakistan. Kunjungan untuk membahas kondisi di Selat Hormuz serta situasi Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Rusia. Kedatangannya kali ini merupakan bagian dari safari diplomatik untuk mencari solusi keamanan di Selat Hormuz dan kawasan Timur Tengah. Rencananya, Araghchi akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.
Pertemuan akan membahas kondisi Selat Hormuz dan Timur Tengah yang terus memanas. Sebelumnya, Arakchi berkunjung ke Oman dan Islamabad, Pakistan. Di Oman, Arakchi bertemu Sultan Oman, Haitham bin Tariq di Istana Al-Baraka, Muscat, membahas situasi yang berkembang dan upaya diplomatik untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Sedangkan di Islamabad, Pakistan, Arakchi bertemu dengan pejabat tinggi Pakistan guna membahas upaya untuk mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat.